Kalau panen nggak kurang ya 200 tandan. Kalau sisirannya kurang lebih antara 800 sampai 1.200. Pak Hardi di Kampung Lateng, Desa Ngeledak. Ya usaha ini usaha ya sementara ini ada pisang, manggis, durian, khusus pisang Barlin. Pisang ini nanam ya 2019, Maret 2019 sampai sekarang ini. Ya, sekarang ini generasi keempat. Tanam 2.300 pohon. Luasnya 1.200 meter persegi. Ya, banyak kali. Umur kira-kira 10 bulan pertama itu mulai panen. Nah ini yang contoh muka pondok ini ya, 3 Maret 2019 sampai sekarang udah panen 17 surung. Nah ceritanya begini ya, kami amati pisang ini agak tahan terhadap penyakit, khususnya penyakit yang lanas itu. Kalau pisang, ya pisang yang dianggap sama lingkup kita itu beracun. Lalu ini kan untuk sajiannya masyarakat Bali, untuk buah segar juga, untuk produksi menunjang industri sale. Terus di kampung saya itu kan, sekampungnya itu nggak luas, sekitar 5 hektar ya, tapi penduduk kira-kira 400 kakak. Wah, Nah, ya. saya ini warga baru di situ. Nah, asalnya Pak? Asalnya Pak? Asal Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Ya. Nah, untuk menghadapi bisa bersosialisasi sama lingkup yang 400 kakak itu. Nah, satu kakak itu ada yang 2 kakak. Ada bapak, anak udah berkeluarga, tapi masih satu rumah. Kalau dihitung ya kakaknya lebih dari 400. Nah itu kegiatan sosial banyak sekali. Nah kalau saya itu nanam padi 4 bulan, ada kegiatan tuh nggak ikut bisa partisipasi dan nunggu 4 bulan, nggak punya uang. Ya. Nah enaknya ini nanam pisang, ya pisang ini 1 minggu 10 hari sekalian bisa panen, tak tahu uangnya dapat berapa, nggak tahu. Yang penting bisa nunjang sembako sama partisipasi itu kegiatan sosial di masyarakat itu mulai dari kelahiran bayi, ya. Sunatan, mantu, kematian. Kematian itu hari pertama, hari ke-7, hari ke-40, 100, 1 tahun sampai mendak 3 tahun. Itu semua entah berapalah jumlahnya uang itu harus ikut. Kalau nggak ikut rasanya bagaimana di kampung gitu ya. Ya, enggak punya simpanan, tapi simpanan itu untuk partisipasi sosial itu simpanannya gitu loh. Sekali. Ya 1 minggu 10 hari, paling lama 10 hari harus dipanen. Kalau nggak dipanen udah solo. Matang di pohon. Ya dipanen sama burung, yang panen burung. Sebenarnya kalau kita lihat di pasar ini dukanya nggak ada ya, senang pisang ini ya. Nah, berhubung pas nanam ini panen ada COVID, pandemi. Nah, masyarakat yang di PHK atau punya uang di PHK tidak punya uang, tidak bisa beli pisang. Oh iya, efeknya ke sana betul. Akhirnya harga menjadi jatuh, konsumennya turun. Nggak beli pisang lah, beli beras aja sudah gitu. Iya, betul. Yang beli beras, ikan asin sama terasi sama lombok itu yang pokok gitu ya. Pisang tidak tanam buah yang pokok. Ya tempo-tempo beli, nggak apa-apa. Nggak punya uang nggak beli kan ya nggak apa-apa. Tapi beras harus beli. Nah pisang Pak Hardi akhirnya terkendala di situ. Nah sekarang tuh ya mulai sama pemerintah dibuka pasar terbuka itu ya orang bisa kumpul. Nah pasar sedikit rame ya ada menggeliat sedikit lah. Tapi harga belum naik ya. Mendekati harga kopi tapi udah naik sedikit karena untuk produksi ini industri sele. Kalau untuk industri segar, untuk pasar buahan
Harga fluktuatif tapi ada tempo-tempo bagus, itu bisa kita nikmati. Ya. Nah, kebun ini sebelum pisang tanami naga. Naga tahun kedua panen bagus, tahun ketiga panen bagus, tahun keempat cacar masuk, jadi malah rugi. Tahun kelima ya panen cacar lagi. Nah sebelum tanaman naga saya rombak, saya tanami pisang Barlin ini. Jadi menunggu tidak terlalu lama. Jadi pisang mendekati buah, naga gusur. Tego-tegoan sudah. Tego-tegoan menggusur nih ya. Memang enggak tega. Tapi penyakit ini ya cacar nih ya enggak bisa nanggulangi. Pakai pekerja yang untuk daunnya ini saya yang rawat sendiri. Tapi untuk anakan, ya rumput, jadi tenaga kerja semua. Nah, pupuknya pakai Ponska, tapi terus itu ada paketannya. Ya, paketnya organik itu ya saya pupukkan sekalian gitu loh. Oh, iya, Pak. Tapi Ponskanya ini yang penting. Gitu loh. Itu kira-kira 9-10 bulan panen pertama. Tapi panen yang grup kedua itu lebih dari 9-10 bulan. Karena satu rumpun di Ingu 3 itu menjadi gelap. Nah, lokasi jadi gelap, kurang sinar. Jadi umur tambah panjang. Ya kalau tandanannya besar-besarnya sama. Ya, enggak boleh kendor lah. Kalau kendor ya terus jadi apa nanti kalau kita kendor lah? Punya anak, punya istri. Iya. Akhirnya malah bersemangat lagi, malah tanam durian apa itu, Pak? Iya, durian ya. Ada juga manggis itu. Kalau kiluan sih enggak dijual, enggak kiluan ya. Tandanan, kalau enggak tandanan ya sama sisiran itu. Kalau panen enggak kurang ya 200 tandan. Kalau sisirannya kurang lebih antara 800 sampai 1200. Jualnya, Pak, itu jualnya sisiran apa tandan, Pak? Sisiran sementara ini ke industri sale sisiran. Kalau ke pasar segar ini tundunan. Ke Bali itu Ke Bali terus ya. Kurang barang. malah kurang Iya, barang. kurang barang. Tapi itu sebelum pandemi ya, Pak? Iya, ya sekarang juga kurang barang. Ini tahun pertama ini nggak perlu dirajang ya. Dari daun pertama sampai daun panen itu semua bagus. Nah setelah generasi kedua sampai sekarang ini sekarang generasi keempat, cacar masuk. Tidak beda dengan tanaman-tanaman yang lain gitu. Cacar banyak sekali. Kalau kita nggak kreatif menghilangkan daun yang belentong-belentong hitam-hitam coklat itu, nggak continue terus-menerus, ya semua menjadi kelaras. Nggak bisa panen, kan udah jadi kelaras, nggak bisa panen. Kan sama dengan daun kering. Iya. Dipupuk juga ya sia-sia. Karena yang mengolah juga daun-daunnya sama dengan nggak ada, jadi kelaras. Ya. Kalau untuk pisang Barlin ini nggak ada kena racun, paling kena virus. Nah obatnya nggak ada, obatnya pakai arit. Kita babat, nah kita ganti aja yang pakai yang sehat. Kalau kena virus ya ditunggu sampai kapan juga ya sudah adem panas nggak pernah panen, nggak bisa berbuah, tanamannya kerdil. Daunnya itu menguning, lalu pertumbuhannya tidak sempurna, yang lainnya pertumbuhannya cepat, dia itu pangga menetap, nggak bisa tambah tinggi, jadi menetap kecil-kecil gitu. Gimana, Pak? Kalau harga sebelum pandemi itu harga kan bisa bagus, satu tandan paling murah ya 23.000 satu tandan itu. Oh iya. Ya, Pak. Hasil banyak. Yang dulu dikalkulasi nanam pisang Barlin kan harga jangkauannya itu paling murah 18.000. Nah, tapi di lapangan ternyata 18.000 sampai 35.000. Ya, cuma kalau untuk kehidupan sehari-hari itu nggak perlu minta bantuan BLT lah. Masih cukup. Enaknya pisang itu nggak perlu obat semprot.
hanya pupuk saja. Lalu Nah, panen pasti panen kalau pisang Barlin ini. Bisa hubungi Pak Ardi. Nomor teleponnya 085 336 142 403. Nah, alamatnya kalau datang langsung ya di utara lapangan sepak bola Geladak. Ya, itu di tepi jalan kok. Gampang nyarinya. Kalau mau borong pisangnya boleh. Nah. Iya. Tapi kalau bibitnya nggak ada. Karena dibabati sama tenaga kerja supaya bersih. Iya.